19 Februari tahun 1944. Sebuah desa kecil di pinggir hutan Arden, Belgia. Salju tipis menyelimuti atap rumah batu. Cerobong asap mengepul pelan. Dan di kejauhan, suara sepatu bot tentara Jerman menggema di jalan berbatu yang beku. Di dalam sebuah rumah tua, dengan jendela berembun, obor kecil menerangi ruang sempit yang dipenuhi bayangan. Di dekat perapian, seorang perempuan berusia sekitar 30-an duduk dengan punggung agak membungkuk, memegang biola lusuh. Namanya Lisa Durok, guru musik desa yang tampak biasa setidaknya di mata tentara pendudukan. Di mejanya ada selembar kertas musik kusam, garis-garis para nada, not-not hitam, dan di salah satu sudut coretan pensil yang tampak acak, lingkaran kecil, tanda silang, dan huruf-huruf yang nyaris tak terbaca. Di luar, jam gereja berbunyi pelan. Dong, 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 dan di sela bunyi lonceng, terdengar ketukan cepat di pintu. Elize menahan napas. Tangannya refleks menutupi partitur di meja dengan buku lagu rakyat yang sampulnya sudah sobek. Siapa? Suaranya bergetar, tapi tetap pelan. Kapitein? Moro? Suara laki-laki. Tegas, tapi dipaksa setenang mungkin. Kami datang untuk latihan paduan suara. Seperti minggu lalu, kata-kata terakhir itu adalah sandi. Lisa menghela napas pelan, lalu berjalan ke pintu. Saat dia membukanya, udara dingin langsung menyentuh wajahnya. Di depan rumah berdiri seorang pria dengan mantel panjang coklat tua, syal abu-abu dan topi datar yang menutupi sebagian dahinya. Mata tajamnya menatap sekitar sebelum masuk. Di belakangnya, dua pemuda desa menyusul, membawa kotak kayu yang tampak seperti tempat menyimpan roti. Kapiten Louis Moreau bukan sekadar pelatih paduan suara. Ia adalah perwira intelijen Prancis yang bekerja untuk jaringan Air Systems, terhubung dengan Special Operations Executive, Inggris. Dan malam ini, bukan latihan paduan suara yang akan berlangsung di rumah, melainkan sesuatu yang jauh lebih berbahaya. Begitu pintu tertutup, Louis berbisik pendek, ada patroli baru di ujung jalan. Waktunya tidak banyak. Kau yakin siap? Lisa menatap biolanya, lalu menatap kertas musik di bawah buku. Kalau aku salah satu nada, katanya pelan, bukan cuma kita yang mati. Louis mengangguk. Justru karena itu kita harus benar. Pesan ini harus sampai ke London malam ini, lewat lagu yang kau nyanyikan di pasar besok. Bayangkan kamu sedang berada di ruangan itu, bersama mereka. Kamu bisa merasakan kehangatan perapian, tapi juga dinginnya ketakutan yang menggigit di tengkuk. Di luar, Perang Dunia Kedua berkecamuk di seluruh Eropa. Di dalam, 3 orang sipil tampak seperti hanya akan bernyanyi. Padahal, tiap nada dan lirik yang mereka susun malam itu bisa menentukan hidup dan mati puluhan orang. Louis membuka kotak kayu yang dibawa anak-anak muda itu. Bukan roti di dalamnya, bukan pula alat musik. Ada radio kecil dengan bodi logam berwarna gelap, kumparan tembaga, dan sekumpulan baterai yang disamarkan dalam kantong kain. Perangkat itu ilegal di bawah pendudukan Jerman. Ketahuan memilikinya, hukuman minimal adalah penjara. Lebih mungkin, eksekusi di tempat. Pemuda pertama, Henry, menurunkan suara. Kami menangkap transmisi dari London sore tadi, lewat BBC, hanya beberapa kode singkat, dan sebuah melodi aneh. Dia mengeluarkan catatan dengan barisan angka. 3-1, 5-2, 4-4, 3-1. Lisa meraihnya. Mata musisinya langsung mengenali pola. Ini bukan sembarang melodi. Ini seperti urutan interval. Ia menatap Louis. Mereka ingin kita menyembunyikan pesan di dalam lagu rakyat yang kita nyanyikan. Louis mengangguk. London tahu desa ini punya tradisi musik yang kuat. Setiap pasar, setiap perayaan, orang-orang bernyanyi. Tentara Jerman mungkin menertawakan, mungkin mengabaikan. Tapi mereka lupa satu hal. Ia menatap Lisa lurus-lurus. Lagu itu bisa membawa lebih dari sekadar nostalgia. Lagu itu bisa membawa koordinat, waktu serangan, dan nama-nama. Lisa menyingkap buku lagu rakyat di meja. Halamannya penuh dengan judal-judal yang sudah turun temurun dinyanyikan chanson de la Ribi. Lelaki dari Arden. Gadis yang menunggu di bukit. Dia menunjuk satu judul. Lagu pasar hari Rabu. Lagu sederhana yang dinyanyikan ibu-ibu saat menjual roti, susu, dan sayur. Semua orang di desa tahu liriknya. Itu membuatnya sempurna sekaligus berbahaya. Kalau kita ubah terlalu banyak, kata Lisa, jemarinya menyusuri not
penduduk akan sadar. Dan kalau mereka sadar, tentara juga bisa sadar. Louis mengeluarkan selembar kertas lain. Kali ini bukan not, melainkan potongan kalimat pendek dengan kot-kot yang membuatmu mengernyit jika membacanya. Obji Jembatan Utara Konvoi Besar, tang waktu, 23 Februari tahun 1944 TGT. Tiang penopang tengah semua itu harus sampai ke tangan perwira Intel sekutu di London. Tapi mereka tidak bisa lagi mengandalkan kurir. Dengan sepeda 2 kurir terakhir ditangkap Gestapo. Satu hilang, satu lagi ditemukan di tepi hutan, tak bernyawa. Sekarang, London mencoba sesuatu yang berbeda. Pesan lewat lagu rakyat. Perhatikan angka-angka ini, kata Henry, menunjuk urutan 3+1+5, +2+4. Operator radio bilang, ini adalah sistem baru. Bukan lagi hanya frasa kode lewat BBC. Ini mengubah melodi Elise, memehamkan mata sejenak. Mencoba membayangkan melodi asli lagu pasar. Kemudian, ia menyesuaikan. Nada ketiga digeser ke atas. Nada pertama dipanjangkan, nada kelima diulang 2 kali. Perubahan kecil, tapi terstruktur. Setiap perubahan nada, jelasnya, setengah pada Louis, setengah pada dirinya sendiri. Akan sesuai dengan huruf tertentu atau angka tertentu. Kalau orang di London tahu pola aslinya, mereka bisa menghitung selisihnya dan membaca pesan kita. Louis menyandarkan tubuh ke dinding, mendengarkan saat Lisa mencoba memainkan versi baru lagu pasar di biola. Nada-nada itu terdengar hampir sama. Namun, jika kamu mendengarkan dengan cermat, ada sesuatu yang janggal. Di ujung kalimat musik, ada ketegangan kecil yang tak biasa. Henry mengerutkan dahi. Kalau seorang tentara Jerman punya telinga musik yang bagus, apa dia bisa curiga? Lisa menurunkan biolanya. Kalau mereka benar-benar perhatikan. Mungkin, tapi mereka tidak tahu lagu asli desa ini. Mereka hanya akan mengira kami bernyanyi. Jelek. Mereka tertawa pendek. Gugup. Sejenak, tawa itu membuat ketegangan di ruangan menurun. Tapi hanya sebentar. Karena mereka tahu, setiap kali mereka tertawa keras, ada risiko suara itu bisa menarik perhatian patroli di luar. Di sudut ruangan, pemuda kedua, Marcel, sibuk menyiapkan radio. Dia menyetel frekuensi, memeriksa baterai, lalu mengangguk ke Lewis. Kita siap menangkap BBC malam nanti. Mereka bilang, sebelum siaran berita, akan ada lagu rakyat Inggris yang memandu kita. Louis menoleh pada Lisa. London tidak hanya ingin kau menyembunyikan pesan, Lisa. Mereka ingin kau belajar bahasa baru, bahasa yang cuma bisa dibaca mereka yang tahu nada asli. Kau siap? Siap. Lisa menatap partitur di hadapannya. Di atas garis-garis not itu, dia menulis simbol-simbol kecil, garis miring, titik, dan huruf-huruf yang hanya dia pahami. Bukan sebagai musisi biasa, tapi sebagai kurir intelijen. Aku guru musik, jawabnya akhirnya. Seumur hidupku, aku mengajari anak-anak membaca nada. Malam ini, aku mengajari musuh untuk tidak pernah mengerti. Di luar, suara kendaraan militer melintas. Lampu depan truk Jerman menembus tirai tipis. Beberapa detik, lalu menghilang. Louis memberi isyarat dengan tangannya. Marcel mematikan lampu minyak yang terlalu terang, menyisakan hanya cahaya kecil dekat perapian. Ruangan kini terasa lebih sempit, lebih sunyi, dan entah kenapa, setiap serat kayu di lantai seakan ikut menahan napas. Baik, kata Louis, suaranya pelan tapi tegas. Ini rencananya, ia menunjuk kalender lusuh di dinding, tanggal-tanggal lingkaran merah, 20 Februari. Hari pasar berikutnya, 23 Februari, tanggal serangan yang tertulis di kode London. Besok, kau akan menyanyikan lagu ini di tengah keramaian. Kau akan mengajarkan versi baru ini pada ibu-ibu. Kau akan berpura-pura itu tradisi lama yang kau dapat dari nenekmu. Dia berhenti sejenak. Di antara kerumunan, akan ada seseorang yang mendengarkan. Dia bukan orang desa. Dia agen sekutu, dan tugasnya sederhana. Menghafal nada yang kau nyanyikan. Membawanya melintasi perbatasan, sambung Marcel lirih, dan mengirimkannya kembali ke London lewat jaringan lain. Tanpa kertas, tanpa tinta, hanya melodi di kepalanya. Lisa menatap Louis dalam-dalam. Dan kalau aku tak sengaja bernyanyi satu nada salah di depan pasar, Louis tak langsung menjawab. Ia tahu di perang ini, satu nada salah bisa berarti bom jatuh di tempat yang keliru, misi gagal, jiwa melayang. Aku akan berdiri di dekatmu,
katanya akhirnya. Kalau kau salah, aku akan ikut bernyanyi. Kita akan memaksa nada yang benar kembali. Dengan cara yang terdengar seperti improvisasi. Dia tersenyum tipis. Di mata mereka, kita hanya orang-orang desa yang terlalu bersemangat bernyanyi. Mereka tidak akan tahu bahwa di balik suara kita, ada jembatan yang sedang menunggu untuk dihancurkan. Malam itu, hingga menjelang subuh, Lesa melatih suaranya pelan-pelan. Biola digisek, lirik diulang. Intensitas naik turun. Di pasar hari Rabu, kita datang bawa gandum. Nada ketiga sedikit dinaikkan itu, berarti huruf J. Di bawah jembatan tua, kita bertemu tanpa bising. Kata jembatan diselipkan, seolah hanya bagian dari puisi. Di seberang meja, Louis menuliskan padanan kode di buku kecil yang bisa kapan saja ia bakar jika pintu mendadak didobrak. Lama-lama, pola itu mulai terbentuk sebuah pesan lengkap yang disembunyikan di antara kata gandum. Jembatan, utara dan cara. Lisa menahan satu nada lebih lama daripada yang seharusnya. Di akhir latihan, suaranya mulai serak, tapi matanya justru lebih tajam. Lagu ini, katanya pelan, kalau orang biasa mendengarnya, mereka cuma akan teringat harga roti, keramaian pasar, dan suara anak-anak. Ia menoleh pelan. Tapi kalau London yang mendengarnya, mereka akan tahu di mana harus menempatkan bahan peledak. Louis menghela napas dalam. Di luar, fajar mulai merayap. Langit gelap perlahan memudar menjadi biru pucat. Besok, katanya, kau bukan lagi hanya guru musik. Besok, kau adalah saluran komunikasi yang tidak bisa disita, tidak bisa disensor, tidak bisa dipotong kabelnya. Lesa memandangi jari-jarinya sendiri, yang sedikit bergetar. Kalau begitu, ia bergumam, semoga nada-nadaku tidak berkhianat. Di kejauhan, lonceng gereja kembali berdentang. Dong, 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 dong. Dan di antara dentang itu, tanpa disadari oleh siapapun di luar ruangan, sebuah pesan rahasia sudah mulai terbentuk, bukan di atas kertas, tapi di dalam lagu rakyat sederhana yang besok akan diumandangkan di tengah pasar desa yang tampaknya tenang. 20 Februari tahun 1944. Pagi hari, kabut tipis menggantung di atas atap-atap rumah batu. Ketika desa kecil itu mulai hidup, kereta keledai berderit pelan di jalan berbatu. Troli kayu bergesek. Aroma roti baru dipanggang menyelinap di antara udara dingin, dan teriakan pedagang sayur mulai memecah keheningan. Dari ujung jalan, kamu bisa melihat bendera swastika kecil berkibar di depan balai desa. 2 truk Jerman terparkir di sampingnya, dan beberapa tentara dengan seragam abu-abu hijau berdiri mengawasi, senapan tergantung di bahu. Bagi mereka, pasar hanyalah kesempatan lain untuk mengintai, memeriksa, dan menunjukkan bahwa mereka ada di mana-mana. Di tengah hiruk pikuk itu, Lisa berjalan perlahan, membawa biolanya dalam kotak kayu. Mantelnya berwarna gelap, topinya ditarik rendah, tapi wajahnya tak bisa disembunyikan. Semua orang di desa mengenalnya sebagai guru musik yang selalu mengajarkan lagu-lagu rakyat kepada anak-anak. Beberapa ibu-ibu menyapa, "Pagi, Mademoiselle Elise." Anak-anak sudah tak sabar menunggu lagu baru hari ini. Lisa memaksa tersenyum. "Nanti, setelah kalian sibuk menjual roti, baru kita bernyanyi bersama." Setiap langkahnya terasa berat. Di pinggir pasar, ia bisa melihat Louis berdiri di dekat lapak penjual keju, menyamar sebagai pedagang keliling. Mantel coklatnya kini ditempeli lencana kecil yang biasa dipakai penjual dari desa sebelah. Tangannya sibuk merapikan roda keju, tapi matanya sesekali mencari Lesa. Mereka tidak boleh saling menyapa. Tidak hari ini. Lebih jauh, dekat gerobak sayur, Marcel dan Henry berpencar. Marcel membawa keranjang kosong, berpura-pura menjadi anak suruhan. Henry tampak seperti pemuda biasa yang membantu ibunya di lapak roti. Tapi kamu tahu, dan mereka tahu, mereka bukan sekadar bagian dari keramaian. Mereka adalah lapisan keamanan di sekitar seseorang yang akan mengirim pesan hari ini. Di dekat balai desa, sebuah radio besar dipasang di jendela, menghadap ke pasar. Radio milik Jerman, tentu saja. Biasanya radio itu memutar propaganda Rika atau berita pergerakan pasukan. Tapi hari ini pembicaraan di antara tentara mengindikasikan sesuatu yang lain. BBC lagi, gumam salah satu serdadu dengan logat Jerman yang kental. Orang-orang kampung suka dengar lagu-lagu mereka. Biarkan saja, mereka pikir itu hiburan. Tidak tahu bahwa berita yang mereka dengar sudah disensor. Serdadu lainnya terkekeh, meniup asap rokok. Kita potong bagian pentingnya, kita biarkan lagu-lagunya. Orang-orang Prancis ini seperti
anak kecil asal. Ada musik. Mereka lupa dijajah. Lisa mendengar sepintas saat ia lewat. Jantungnya berdegup lebih kencang. Di tengah kerumunan, ada seseorang lagi yang baru tiba di desa. Seorang lelaki berumur sekitar 40. Mengenakan pakaian seperti pedagang kain keliling, mantel coklat tua, topi lebar, dan tas selempang besar di bahu. Wajahnya tenang, sedikit lelah, seperti orang yang sudah terbiasa menempuh perjalanan jauh. Namanya Jacob Stein. Setidaknya, itu nama yang ia gunakan. Aslinya, ia adalah perwira intel sekutu yang diselundupkan ke wilayah pendudukan lewat jaringan Belgia. Hari ini, tugasnya tampak sederhana di atas kertas. Berdiri di pasar, berpura-pura menawar kain, sambil menghafal lagu. Di kertas kecil yang tersembunyi di ujung sepatunya, ada catatan dari Zoe. Dengarkan, guru musik. Simpan di kepala bukan di kantong. Jacob mengangkat mata, mengamati kerumunan. Ia melihat anak-anak berlari. Ibu-ibu sibuk bertransaksi, dan di kejauhan, seorang perempuan dengan kotak biola. Ia tahu, hampir pasti, itulah targetnya. Sekitar pukul 10, lonceng gereja berdentang. Di saat yang hampir bersamaan, radio Jerman di jendela balai desa mengeluarkan suara statis. Lalu suara penyiar berbahasa Jerman, kemudian musik pendek. Lisa menghentikan langkahnya. Telinganya tajam menangkap sesuatu. Henry yang sedang menata roti, mencondongkan kepala sedikit. Itu, Marcel mengangkat wajah, pura-pura memeriksa kualitas kentang di tangannya. Louis, walaupun tampak sibuk menimbang keju, juga memperhatikan. Dari radio, mengalun sebuah melodi rakyat Inggris yang asing bagi penduduk desa. Tapi bukan bagi orang-orang yang menunggu pola. Sebuah lagu pendek, diulang 2 kali, dengan perubahan kecil pada bar tertentu. Di rumah, Lisa malam tadi, mereka sudah diberitahu lewat radio rahasia. Sebelum siaran pasar, BBC akan memutar lagu. Dengarkan intervalnya. Itu adalah kunci untuk menyusun kode pada lagu rakyat kalian. Sekarang, kunci itu diputar terang-terangan tidak. Ada yang mengira bahwa melodi kecil di radio itu adalah instruksi untuk menyusun pesan sabotase. Lisa menutup matanya sebentar, seolah menikmati musik. Padahal, di dalam kepalanya, ia menghitung. Nada pertama, naik setengah. Nada keempat, dipanjangkan. Pengulangan di akhir bukan sekadar pengulangan, tapi penanda akhir pesan. Begitu lagu itu berakhir, seorang tentara Jerman menguap malas. Lagu sialan, gumamnya. Terlalu serial, tak ada yang curiga. Tidak satupun dari mereka berpikir bahwa di tengah pasar kecil itu, ada orang yang baru saja menerima instruksi operasi lewat musik. Beberapa menit kemudian, Lisa berjalan ke tengah pasar, berhenti di dekat tumpukan keranjang kosong. Ia menepuk tangan pelan. Anak-anak, ibu-ibu, mari, sebentar saja. Kita bernyanyi. Seperti biasa. Beberapa bocah segera berlari mendekat. Ibu-ibu yang sedang menunggu pembeli juga bergabung. Sebagian karena benar-benar ingin bernyanyi, sebagian lagi karena butuh alasan untuk istirahat sejenak dari beban hidup. Seorang tentara Jerman mencolek rekannya sambil menunjuk. Lihat, orang-orang desa ini terus saja bernyanyi. Rekannya mengangkat bahu. Biarkan saja. Selama mereka bernyanyi, mereka tidak melempar batu. Di tengah lingkaran kecil itu, Lisa membuka kotak biolanya. Ia mengangkat instrumen itu, menempelkan ke bahunya, dan menghela napas yang sangat pelan, napas yang mungkin tidak akan kamu dengar kalau berdiri terlalu jauh. Lalu, ia mulai menarik BO di atas senar. Nada pertama terdengar, hangat dan familiar. Lagu pasar, hari Rabu, anak-anak langsung bersenandung, mengikuti. Mereka tahu melodi itu. Mereka telah menyanyikannya sejak kecil. Tapi hari ini, Lisa membawanya sedikit. Berbeda. Di pasar hari Rabu, kita datang bawa gandum. Nada ketiga sedikit dinaikkan. Dalam kode yang mereka sepakati. Itu berarti huruf JJ untuk jembatan. Jacob, yang berdiri beberapa meter jauhnya sambil pura-pura memegang kain, langsung memusatkan perhatian. Ia mengenali melodi dasar yang dijelaskan Intel di markas. Tapi di sini, di tengah kerumunan, ia mendengar perbedaan halus. Ia menghafal, bar demi bar, seperti prajurit lain menghafal instruksi tertulis. Di bawah jembatan tua, kita bertemu tanpa bising. Kata jembatan memang sudah ada di versi lama. Tapi, Lisa memberi tekanan sedikit berbeda pada kata itu. Nada di atas kata tua ditahan lebih lama dalam kode mereka. Nada yang dipanjangkan menandai arah utara. Namun, bagi telinga orang biasa, itu hanya gaya bernyanyi. Louis,
yang berdiri di dekat lapak keju, ikut bersenandung pelan. Seolah hanya terbawa suasana. Tapi sebenarnya, ia sedang mengawasi. Kalau Lisa gugup dan satu nadanya meleset, ia akan masuk dengan suara lebih keras, memaksakan nada yang benar. Sebuah koreksi halus, terselubung dalam harmoni. Saat bait kedua dimulai, seorang sersan Jerman melintas lebih dekat. Sepatu botnya menggesek batu, bunyi logam senapan di bahunya terdengar jelas. Ia memandang sekilas lingkaran orang yang bernyanyi. "Was ist das?" gumamnya pada salah satu warga yang berdiri di pinggir. "Lagu lama, Herr Feldwebel," jawab lelaki desa itu gugup. "Untuk anak-anak." Tentang pasar hari Rabu, sersan itu menatap Lisa beberapa saat. Mata mereka bertemu sekilas. Jantung Lisa seakan berhenti berdetak. Tapi jarinya tidak boleh berhenti. Biola harus terus berbicara. Sersan itu mendengarkan beberapa detik. Baginya, melodi itu tidak terlalu istimewa, sedikit datar, kadang melompat tiba-tiba di tengah frasa. Tapi siapa dia untuk menilai selera musik kaum desa yang dianggap primitif? Ia mendengus singkat, lalu berlalu, hanya sempat berkomentar pada rekannya, Prancis. Selalu dengan lagu dan dramanya. Ketika ia menjauh, Louis baru berani menarik napas lebih lega. Ia melihat Marcel di seberang lapak kentang, yang juga baru sadar selama ini tidak bernapas normal. Sementara itu, di kepala Jacob, sesuatu yang jauh lebih kompleks sedang terjadi. Ia tidak sekadar menikmati lagu, ia merekam. Ia menghitung setiap langkah melodi. Bait pertama, pola naik turun yang menyebut jembatan, letak, dan jenis target. Bait kedua, pola berbeda yang mengacu pada tanggal dan waktu dalam bentuk pergeseran nada terhadap melodi asli yang sudah ia hafal dari pelatihan. Bait penutup, pengulangan bar tertentu menandakan jumlah penopang jembatan yang harus diberi bahan peledak. Ia tak punya kertas, tak punya pensil. Kalau ketahuan mencatat, ia tamat. Jadi, semua harus disimpan di memori. Ia menggunakan teknik yang diajarkan instruktur Intel. Mengaitkan setiap nada dengan langkah kaki di dalam imajinasi, menjadikannya semacam jalan yang bisa ia telusuri kembali. Ketika Lisa menyusun kalimat terakhir dari lagu itu, anak-anak tertawa dan tepuk tangan. Ibu-ibu tersenyum. Beberapa bahkan berkata, "Versi yang ini lebih bagus, Mademoiselle." Benar, ada bagian yang terasa lebih menggantung di akhir. Menarik. Lisa pura-pura tertawa. "Oh, itu, aku hanya mengingat cara nenekku menyanyikannya. Tradisi yang hampir kulupa." Louis mendengar itu, dan dalam hati mengakui kepiawaian. Lisa, ia tidak hanya mengubah lagu, ia mengubah cerita di sekeliling lagu. Menciptakan ilusi bahwa ini adalah sesuatu yang lama, bukan sesuatu yang dirancang semalam oleh jaringan Intel. Di kejauhan, lonceng gereja berbunyi lagi. Dong-dong, pertanda siang akan segera datang. Kerumunan mulai buyar, anak-anak berpencar, berlari kembali ke orang tua mereka. Ibu-ibu kembali ke lapak masing-masing. Lagu itu, yang barusan diciptakan ulang, kini mengendap di kepala banyak orang, bukan hanya Jacob. Tapi bagi mereka, itu hanya lagu. Mereka mungkin akan menyenandungkannya di rumah, di ladang, di dapur, dan justru itu kelebihannya. Pesan akan tertelan rapi di dalam budaya, tidak pernah tertulis, tidak pernah mencurigakan. Jacob menunggu beberapa menit lagi, seolah sedang menimbang kualitas kain. Setelah ia yakin tidak ada mata Jerman yang terlalu tertarik padanya, ia menutup tas selempangnya dan berjalan pelan ke ujung pasar. Di sana, di balik tumpukan kayu bakar, seseorang berdiri menunggu. Seorang pemuda Belgia, anggota jaringan kurir, dengan sepeda usang di sampingnya. "Kau hafal?" tanya pemuda itu pelan, tanpa basa-basi. Jacob mengangguk. "Seluruhnya, 2 bait, dan pengulangan bar terakhir. Kau bisa nyanyikan ulang nanti?" "Kalau aku tidak mampu," Jacob menjawab datar. "Lebih baik aku tak pernah dikirim ke sini." Pemuda itu tersenyum tipis. "Baik, ada rumah aman di luar kota. Kita akan berangkat sebelum patroli sore." Jacob menatap kembali ke arah pasar sebentar. Ia melihat Lisa sedang mengemasi biolanya, sendirian, tanpa ada yang menyadari bahwa barusan ia mengirimkan instruksi sabotase paling penting dalam beberapa minggu terakhir. Tanpa radio, tanpa sandi tertulis, hanya dengan lagu. Dalam hati, Jacob mengucapkan terima kasih yang tidak akan pernah ia sampaikan langsung. Di tengah pasar yang kembali riuh, Louis berjalan melewati Lisa, seolah hanya seorang pedagang yang hendak pulang. Mereka tak bertukar kata.
Tapi saat saling melintas, Louis menjatuhkan koin kecil ke kotak biola seolah memberikan tip atas pertunjukan. Di permukaan, itu hanya koin biasa, tapi di salah satu sisi dalam, ada goresan kecil tanda bahwa pesan hari ini dianggap terkirim. Tidak sempurna. Mereka tidak tahu, tapi cukup untuk melanjutkan rencana. Lesa menutup kotak biolanya dan merapatkan mantel. Udara terasa lebih dingin. Meski matahari mulai naik, di kepalanya, lagu itu masih berputar. Di pasar hari Rabu. Ia tahu, di kepala lelaki bernama Jacob, yang baru ia lihat sepintas. Melodi yang sama juga berputar. Namun bagi Jacob, itu bukan sekadar lagu, itu peta, kalender, dan perintah operasi dalam satu paket. Yang ia tidak tahu adalah rute yang harus ditempuh Jacob keluar dari desa. Jauh lebih berbahaya daripada menyanyikan lagu di tengah pasar, karena nyanyian mungkin bisa menyamar sebagai tradisi. Tapi seorang kurir yang membawa lagu itu melintasi garis musuh, tidak punya topeng yang sama. Sore hari, 20 Februari tahun 1944. Langit di atas pedesaan Belgia mulai berwarna abu-abu keunguan. Angin membawa aroma tanah basah dan asap kayu. Sementara jalanan tanah yang menghubungkan desa ke kota kecil di utara tampak lengang. Di jalan itulah, sebuah sepeda butut meluncur perlahan. Di sadelnya, duduk pemuda Belgia yang tadi menunggu di balik tumpukan kayu bakar, namanya Luc Vermeulen, usianya baru 22. Di belakang, duduk Jacob Steen, tas lempang menempel di tubuh, kepala sedikit tertunduk, seolah hanya penumpang yang kelelahan. Rantai sepeda berderit pelan. Setiap bunyi logam terasa lebih keras dari seharusnya. Setidaknya di telinga, dua orang yang tahu bahwa mereka tidak hanya membawa tubuh, tapi juga sebuah lagu yang bisa mengubah jalannya perang di satu jembatan. Luke melirik sebentar ke Jacob. Kau sudah mengulanginya berapa kali di kepalamu? Jacob menatap lurus ke depan, napasnya teratur. Sejak kita meninggalkan desa? Mungkin 20 kali, Luke mengangguk. Teruskan. Jangan beri ruang untuk ketakutan. Ketakutan masuk. Nada keluar. Jacob tidak menjawab, tapi di dalam kepalanya, ia kembali bernyanyi, tanpa suara. Di pasar hari Rabu, kita datang bawa gandum. Naik setengah nada, di kata Rabu, jembatan. Di bawah jembatan tua, kita bertemu tanpa bising. Nada di tua dipanjangkan. Utara. Ia menelusuri tiap bait seperti menelusuri peta. Setiap pengulangan bar terakhir bukan hanya pengulangan melodi, itu menandai jumlah tiang penopang. Ia tidak boleh salah. Di perang ini, kesalahan tidak terbayar dengan teguran, tapi dengan nyawa. Sekitar 1 jam kemudian, mereka mendekati pos pemeriksaan kecil di persimpangan jalan. Sebuah palang kayu melintang, 2 tentara Jerman berdiri di bawahnya, senapan siap di tangan. Di samping, sebuah sepeda motor militer terparkir, mesin sudah dingin. Luke menurunkan kecepatan. Tetap tenang, bisiknya. Kau, pedagang kain. Aku keponakan yang membantumu. Jacob menarik napas dalam-dalam. Tas lempangnya kini terasa lebih berat. Bukan karena isinya yang hanya berisi beberapa sampel kain, melainkan karena lagu yang ia simpan di dalam kepala. Saat mereka tiba di depan pos, salah satu tentara mengangkat tangan, memberi isyarat berhenti. Halt. Luke mengerem. Ban sepeda bergesek dengan tanah, menghasilkan suara yang menurut Jacob terdengar sekeras ledakan. Salah satu tentara mendekat. Wajahnya dingin, matanya tajam seperti orang yang sudah terlalu sering melihat orang berbohong. Kemana? Tanyanya dalam bahasa Jerman. Luke sengaja menjawab dengan bahasa Prancis yang patah-patah, penuh aksen desa. Ke kota? Herr, paman saya menjual kain. Saya membantu membawanya. Tentara itu melirik Jacob. Dokumen? Jacob mengeluarkan kertas identitas palsu dari saku dalam mantel. Tangan kirinya sedikit berkeringat, tapi ia berusaha agar tidak terlihat gemetar. Tentara itu mengambil dokumen, membacanya. Sementara itu, tentara kedua memeriksa tas selempang, mengeluarkan gulungan kain kecil, mengamati, lalu memasukkannya kembali. Dari mana asalmu? Tanya tentara pertama, kini dalam bahasa Prancis. Dari selatan, Herr, desa di balik hutan. Jawab Jacob, menyebutkan nama desa yang sudah dihafalnya seminggu lalu, desa yang memang ada dan pernah ia datangi untuk menetapkan aksen. Tentara itu mengamati wajahnya lebih lama. Sejenak, suasana terasa membeku. Di kepala Jacob, lagu pasar kembali berputar, tanpa ia sengaja. Di pasar hari Rabu, ia hampir tertawa getir. Di saat-saat paling menegangkan,
Otaknya justru memutar melodi bukannya doa. Kaum pedagang, gumam tentara itu akhirnya menutup dokumen dan mengembalikannya. Selalu ada alasan untuk berada di jalan. Ia menepuk pundak Luke sedikit keras. Jangan keluar setelah senja. Jalan-jalan makin berbahaya. Bukan hanya karena kami, tapi juga karena orang-orang bodoh yang meledakkan jembatan. Ada jeda kecil setelah kalimat itu. Jacob dan Luke menahan napas hampir ironis, mengingat isi lagu yang mereka bawa. Kami mengerti, Herr, jawab Luke cepat. Kami hanya ingin berdagang, bukan membuat masalah. Tentara itu mengangkat palang kayu. Fighter. Mereka mengayuh lagi, perlahan menjauh dari pos. Baru setelah jarak cukup jauh, Luke berbisik, nada masih utuh. Jacob menutup mata sesaat sambil terus mengayuh. Masih. Bahkan sekarang lebih terukir. Malam turun ketika mereka mencapai kota kecil di utara. Lampu-lampu redup berkelip di jendela bangunan batu. Di beberapa tempat, jendela ditutup papan tanda rumah yang sudah lama kosong atau pemiliknya menghilang. Luke membawa sepeda ke gang sempit di antara dua bangunan. Berhenti di depan pintu kayu tanpa tanda. Ia mengetuk dengan pola tertentu. 2 ketukan cepat, 1 jeda, 3 ketukan pelan. Pintu terbuka sedikit. Mata seorang perempuan parubaya mengintip, lalu terbuka lebar begitu melihat mereka. Kalian terlambat setengah jam, gerutunya pelan. Masuk, cepat. Di dalam, bau sup sayur dan roti basi bercampur dengan aroma kertas tua dan logam. Ruangan belakang rumah itu dipenuhi peta yang ditempel di dinding, benang merah yang menghubungkan titik-titik, dan meja kecil dengan radio lapangan yang lebih modern daripada yang dimiliki Leza. Perempuan itu Martha adalah penghubung jaringan. Ia menatap Jacob dari ujung kepala sampai kaki. Jadi, kau yang dikirim untuk menghafal lagu? Tanyanya. Ragu-ragu, seolah tidak percaya ide itu. Jacob meletakkan tasnya, melepaskan topi, dan duduk di kursi kayu. Wajahnya tampak lelah, tapi matanya terjaga. Aku tidak hanya menghafal, katanya pelan. Aku bisa menyanyikannya. Martha berkacak pinggang. Ini bukan audisi paduan suara, Herr Stein. Kau yakin perubahan nada yang kau dengar sesuai instruksi? Jacob menatapnya lurus. Kau punya biola atau piano di sini? Martha menatapnya beberapa detik, lalu menunjuk ke sudut ruangan. Ada piano kecil yang sudah kusam. Beberapa tutsnya menguning, tapi masih bisa dimainkan. Luke, kata Martha, jaga pintu. Kalau ada yang mengetuk selain kita, kau tahu apa yang harus dilakukan. Luke mengangguk, bergerak ke depan pintu dengan pistol kecil tersembunyi di balik jaket. Jacob duduk di depan piano, menekan beberapa tuts untuk memastikan nada. Setelah itu, ia memainkan melodi yang semula diajarkan di pelatihan versi asli lagu pasar yang dikirim London ke jaringan lewat partitur beberapa minggu lalu. Sederhana, lurus, mudah diingat. Lalu, ia mulai memainkan versi yang ia dengar di pasar tadi. Martha memejamkan mata, mendengarkan dengan saksama. Mereka berdua tidak perlu bicara untuk menyadari bahwa ini sudah bukan lagi lagu biasa. Pergeseran nada pemanjangan dan pengulangan tertentu membentuk pola yang jelas, setidaknya bagi mereka yang sudah diberi kamus oleh sekutu. Berhenti, kata Martha saat Jacob mencapai akhir bait pertama. Ia meraih buku kecil dari rak, membukanya, dan mulai mencocokkan. Baik, nada ketiga dinaikkan setengah. Itu berarti J. Pengulangan nada kelima di akhir frasa. E. Pemanjangan pada nada keempat, arah utara. Ia menulis cepat di kertas terpisah. Perlahan, potongan kalimat mulai muncul. Jembatan utara, konvoi tank, 23 Februari, tiang penopang tengah. Martha mengangkat wajahnya ke arah Jacob. Kau tidak salah satu pun? Jacob menatap piano. Kalau aku salah, maka kita akan mengirim pembom ke jembatan yang mungkin kosong. Atau lebih buruk, ke titik yang penuh tawanan. Aku ulangi ini puluhan kali di perjalanan. Aku rasa tidak ada yang hilang. Martha menatapnya lekat-lekat. Lalu, untuk pertama kalinya, malam itu, ia menghela napas lega. Baik, katanya. Kalau begitu, kita punya sesuatu untuk dikirim ke London malam ini. Radio di sudut ruangan, siap. Kabel antenanya merambat ke loteng, keluar melalui celah genteng. Martha duduk di depan perangkat, memeriksa pengaturan frekuensi. Jacob berdiri di belakangnya, memperhatikan. Kita tidak akan mengirim dalam bentuk teks biasa, jelas Martha. Resiko intersepsi terlalu besar. Kita akan kirim dalam versi sandi angka.
seperti biasa. Tapi di laporan untuk markas, aku akan mencantumkan metode yang dipakai guru musik itu. Ia menoleh sebentar ke Jacob. Kalau cara ini berhasil, London mungkin akan memintanya dilakukan di desa lain. Lagu rakyat, nyanyian gereja, bahkan lantunan anak-anak. Semua bisa dipakai. Jacob membalas tatapannya. Dan mereka yang menyanyi tetap tidak tahu bahwa suara mereka adalah senjata. Martha tidak mengiyakan, tidak pula menyangkal. Ia hanya mulai mengetuk kunci Morse di depan radio, mengirimkan gelombang pendek, menembus kegelapan malam. Di ujung lain ratusan kilometer jauhnya, seorang operator di Inggris akan menyalin rangkaian titik dan garis itu, lalu menyerahkan kepada analis Intel yang bersandar bukan pada lagu, tapi pada angka. Di sini, di rumah sempit yang pengap, lagu itu sudah menjalankan fungsi pertamanya, berubah menjadi koordinat. Beberapa jam kemudian, ketika transmisi selesai dan radio dimatikan, ruangan terasa lebih sunyi dari sebelumnya. Lu kembali dari pintu, memastikan belum ada yang mencurigakan di luar. Jacob, kata Martha, kau akan tinggal di sini sampai lusa. Setelah itu, kita akan urus rute kembalimu. Sampai saat itu, jangan muncul di jalan yang sama. Jacob duduk kembali di kursi. Tubuhnya akhirnya merasakan berat perjalanan. Tapi di kepalanya, lagu itu masih terus berputar. Kau bisa berhenti mengulanginya sekarang, ujar Luke setengah bercanda. Pesan sudah dikirim. Jacob menggeleng pelan. Bukan itu masalahnya. Lagu itu menempel. Martha tersenyum tipis. Untuk pertama kalinya tampak lebih manusiawi. Kurang seperti bayangan perang. Itu karena otak kita dirancang untuk mengingat melodi lebih baik daripada kalimat biasa. Itulah alasan London ingin mencoba metode ini. Ia diam sejenak, lalu menambahkan, jika kita tertangkap, kertas bisa dibakar, radio bisa dihancurkan. Tapi bagaimana dengan lagu yang sudah terlanjur kau hafal? Kau tak bisa menghapus otakmu sendiri. Martha menatap lilin yang hampir habis. Itu satu-satunya kelemahan cara ini. Jacob tak menjawab. Dalam benaknya, suara Lisa seakan masih terdengar, meski ia hanya mendengar perempuan itu bernyanyi sekali di tengah pasar yang penuh keramaian. Ia bertanya-tanya, apa yang sedang dilakukan Lisa sekarang? Apakah ia sedang mengajar anak-anak lain? Atau justru sedang diinterogasi? Ia mengusir pikiran itu. Tidak boleh ada ruang untuk penyesalan. Ia hanyalah satu mata rantai. Lisa adalah mata rantai lain, dan di ujung rantai ada pesawat-pesawat sekutu yang menunggu koordinat. Malam itu, jauh di barat laut, di sebuah ruangan penuh peta dan lampu redup di Inggris, seorang perwira Intel menandai sebuah jembatan di peta besar dengan spidol merah. Di sampingnya catatan baru, sumber, lagu rakyat, wilayah Arden, target, jembatan utara, konvoi, tank. 23 Februari tahun 1944. Metode, variasi melodi diperlukan verifikasi lanjut. Ia membaca catatan itu berulang. Alisnya sedikit mengernyit. Lagu rakyat, gumamnya, seolah masih sulit percaya. Namun dalam perang yang semakin rumit, di mana kabel telepon disadap, kurir diburu, dan radio dipindai, metode seperti ini aneh, kreatif, berisiko tiba-tiba, terasa masuk akal. Mereka tidak tahu wajah Lisa. Mereka hanya tahu bahwa seseorang di desa kecil di Belgia sudah mengirimkan pesan yang akan membuat laporan pagi di markas Jerman terdengar berbeda beberapa hari lagi. Karena jika semua berjalan sesuai rencana, pada tanggal 23 Februari tahun 1944, jembatan itu tidak akan lagi menjadi jembatan. Dan semua itu dimulai dari sebuah lagu yang terdengar remeh di pasar hari Rabu. 21 Februari tahun 1944, desa kecil di pinggir hutan Arden. Salju yang kemarin menutupi atap-atap rumah mulai mencair, meninggalkan gumpalan lembek di sudut-sudut jalan. Namun dingin tetap menggigit, terutama bagi mereka yang harus keluar rumah lebih awal. Di antara ramai-ramai batu yang berderet, jendela rumah Lisa tampak berkabut lagi. Dari luar, tak ada yang berubah. Guru musik itu seolah menjalani hari seperti biasa, menggatur buku, menyalakan perapian, membersihkan biola. Namun di dalam, kepalanya penuh tanya. Ia berdiri di depan cermin kecil, menatap wajahnya sendiri. Lingkar hitam di bawah mata, garis tegang di rahang. Kalau lagu itu salah, ia bergumam lirih. Apa yang akan terjadi di sana? Di jembatan itu? Ia tidak tahu pasti bagaimana pesan itu dibaca di ujung rantai. Ia hanya tahu bahwa tiap nada yang ia ubah punya arti.
Tapi ia tidak melihat pesawat-pesawat, tidak melihat peta, tidak melihat ledakan. Yang ia lihat hanya pasar, ibu-ibu, anak-anak, dan beberapa tentara yang menganggap lagu itu hanya hiburan. Alize Texentaki segera menyembunyikan kegelisahan. Ia menarik napas, berjalan ke pintu, dan membukanya sedikit. Di luar, berdiri Henry dengan jaket tebal, pipinya memerah karena udara dingin. "Mademoiselle," katanya pelan, "kami harus bicara." Louis menunggu di belakang gereja. Kata gereja bukan sekadar lokasi. Itu huga kode artinya. Pembicaraan penting dan kemungkinan besar bukan kabar baik. Di belakang gereja tua, di area kecil yang ditutupi bayangan menara, Louis menunggu dengan tangan di saku mantel. Wajahnya lebih keras dari biasanya. Rahangnya terkatup. Marcel berdiri tak jauh dari situ, berpura-pura memeriksa salju di sepatu. Begitu Lisa mendekat, Louis langsung masuk ke inti. "Lagu itu sudah sampai ke tujuan pertama," katanya, tanpa basa-basi. "Kurir keluar dari desa kemarin sore." Lisa merasa sedikit lega. "Jadi, pesan telah dikirim?" Louis mengangguk, kemudian menambahkan, "Ya, tapi kita belum selesai." Ia mengeluarkan kertas kecil dari saku bekas label keju, yang kini penuh tulisan kecil. Ia menunjukkannya pada Lisa. London membalas, "Mereka ingin memastikan bahwa apa yang kalian kirim bukan kebetulan, bukan kesalahan. Mereka minta kita ulangi pola yang sama. Dalam lagu yang berbeda." Elise menherutkan Channing. "Lagu yang berbeda? Ya, besok. Bukan di pasar, tapi di gereja." Marcel menimpali, "Pendeta setuju. Ia juga bagian jaringan. Dia akan memberi kesempatan padamu untuk memimpin paduan suara jemaat." Elise menghela napas. Jantungnya yang tadi sempat tenang kembali berdegup lebih kencang. Louis ragu sejenak, lalu berkata, "Nyanyian syukur, lagu gereja yang sudah dinyanyikan di sini sejak lama. London ingin melihat apakah metode ini bisa bekerja dalam lingkungan yang lebih formal. Di pasar, semua bisa dianggap spontan. Di gereja, setiap nada punya tata cara. Perubahan kecil akan lebih terasa." Lisa langsung menggeleng pelan. "Itu berbahaya. Kalau ada yang hafal benar melodi asli, perubahan sedikit saja bisa mengundang tanya." Louis menatapnya lurus. "Karena itu kita memilih yang paling hafal melodinya." Ia diam sejenak, lalu menambahkan, Hari itu berjalan seperti hari-hari sebelum perang. Tapi hanya di permukaan." Anak-anak datang ke rumah Lisa untuk pelajaran musik. Mereka duduk di kersi-kersi kecil, menggenggam seruling kayu, dan belajar membaca not. "Ini do, ini re," Lisa menjelaskan, suaranya lembut. "Lihat posisi di garis not. Jangan salah satu langkah." Kata-katanya sendiri terasa ironis di telinga. Jangan salah satu langkah. Jangan salah satu nada. Di sela pelajaran, salah satu anak perempuan bertanya, "Polos, Mademoiselle, kenapa kemarin lagunya beda?" Ibu bilang, "Ada bagian yang terdengar seperti lagu orang kota." Lisa tersenyum tipis, memaksakan nada bercanda. Itu mungkin karena aku terlalu banyak mendengar radio orang Jerman itu. Lagu mereka masuk ke kepalaku." Anak-anak tertawa. Bagi mereka, itu jawaban cukup. Tak ada yang curiga bahwa perubahan kecil itu adalah kode yang sedang dibaca seseorang jauh dari desa. Di luar jendela, 2 tentara Jerman lewat, senapan di bahu. Mereka menoleh sekilas ke arah rumah, mendengar suara seruling dan tawa anak-anak. Salah satu dari mereka mendengus. "Setidaknya mereka belajar sesuatu selain cara membuat bom," katanya pada rekannya. Rekannya tertawa, tidak tahu betapa dekatnya komentar itu dengan kenyataan. Sementara itu, di kota kecil tempat Martha dan Jacob berada, persiapan di ujung lain rantai terus berlangsung. Pagi itu, Martha menerima balasan singkat dari Inggris via radio. Pesan diterima. Target dikonfirmasi, perlu validasi kedua lewat sumber sama. Metode UB, ARE, I, ASE prime LOD. Ireliabilitas baru 60%. Martha mengerutkan kening membaca angka itu. 60%. Dalam perang angka semacam itu bisa berarti perbedaan antara keberhasilan dan bencana. Intel yang akurat diharapkan minimal 80-90 sebelum operasi besar disetujui. Metode baru apalagi yang selembut lagu dipandang dengan kecurigaan alami oleh perwira yang lebih suka laporan kaku dan kode telegraf. Jacob duduk di kursi dekat jendela, menatap jalan. "Mereka tidak percaya?" tanyanya tanpa menoleh. "Mereka percaya," kata Martha pelan, "tapi belum sepenuhnya. Dan mereka benar. Kita sedang bermain dengan sesuatu yang lunak."
Nada bisa salah dengar, orang bisa salah menyanyi, kau bisa salah hafal. Ia mendekat, duduk di kursi seberang. Karena itu mereka ingin konfirmasi kedua. Dari lagu lain, konteks lain. Jacob mengangguk pelan. Kalau begitu, guru musik itu tidak akan punya kesempatan banyak untuk istirahat. Martha terdiam sejenak. Tidak ada yang punya, jawabnya akhirnya. Esok harinya, langit tampak lebih kelabu. Di desa, kabar samar-samar beredar bahwa konvoi Jerman besar akan melintasi jembatan utara menuju front line. Tak ada yang tahu pasti tanggalnya. Orang-orang hanya mengulang rumor yang mereka dengar dari pedagang, dari buruh paksa yang kabur, dari radio yang disadap. Louis duduk di bangku kayu di rumah Lisa. Di hadapannya terbuka buku nyanyian gereja, halamannya sudah menguning. Di sampingnya biola, Lisa tergeletak, seolah mendengarkan. Ini lagu yang akan kau pimpin besok, kata Louis, menunjuk satu judul. Lisa membaca not-not di halaman. Ia sudah hafal melodi ini sejak remaja. Jemarinya hampir refleks membentuk posisi nada di leher biola. Louis mengeluarkan kertas kecil lain kode dari Martha. London minta kita menegaskan 4 hal. Jembatan, arah gerak, jenis target, dan tanggal. Itu semua sudah ada di lagu pertama. Di lagu kedua, kita hanya perlu mengulang dalam bentuk yang lebih ringkas. Kalau kedua sumber cocok, mereka akan menganggap datanya solid. Lisa menatap lembar nyanyian. Bagaimana caranya menyembunyikan semua itu? Di dalam lagu gereja, Louis menunjuk beberapa bagian, di sini, dan di sini. Setiap kali kata terang disebut, kau geser nadanya sesuai pola yang sama dengan lagu pasar. Tapi kali ini, bukan pada kata jembatan atau utara, melainkan pada kata-kata. Hari ketiga, 23 Februari, bisiknya, dan lengkung. Itu jembatan. Louis mengangguk. Tepat. Kau cepat menangkapnya? Ia mencondongkan tubuh sedikit. Esok, kau akan berdiri di depan jemaat. Tentara Jerman mungkin duduk di bangku belakang, mungkin berdiri dekat pintu. Mereka tidak paham bahasa Prancis dengan baik. Tapi ingat, ada satu risiko baru. Pendeta, Sela, Lesa pelan. Ia tahu melodi aslinya luar kepala. Louis mengangguk pelan. Pendeta sudah diberitahu secara garis besar. Ia tahu bahwa mungkin akan ada improvisasi kecil. Tapi kalau kau merusak lirik atau ritme terlalu jauh, jemaat bisa berhenti bernyanyi. Dan kalau jemaat berhenti, tentara akan langsung menyadari ada yang janggal. Lisa menatap lembar musik lama itu. Seluruh hidupnya, ia diajari bahwa lagu gereja tidak boleh dietek-etik sembarangan. Ada sakralitas di dalam tiap melodi. Sekarang, ia diminta menaruh bom di balik nada-nada itu. Mungkin Tuhan, gumamnya lirih, akan mengerti alasan kita. Louis tidak menjawab. Dalam perang, perbincangan tentang Tuhan jarang berakhir jelas. Ia hanya berkata, yang penting, orang-orang di jembatan itu tahu apa yang harus dilakukan. Malam itu, di kota kecil, Jacob duduk di depan piano lagi. Martha berdiri di sampingnya dengan kertas dan pensil. Kali ini, kata Martha, mereka akan mengirim konfirmasi lewat nyanyian gereja. Bukan kau yang mendengarnya. Kemungkinan besar, operator radio lokal yang akan menyalin melodi, lalu mengirimkannya ke kita. Tapi kau harus siap membantu menguraikan kalau mereka bingung. Lagu gereja lebih sulit, lanjut Martha. Strukturnya kompleks, emosinya kuat. Pengubahan nada akan lebih halus. Tapi dampaknya lebih terasa bagi mereka yang peka. Jacob menghela napas. Hari ini, kita mengandalkan orang-orang yang mengerti musik sama baiknya dengan kita. Martha tersenyum miris. Ya, biasanya, dalam perang, yang dibutuhkan adalah orang yang mengerti senjata. Sekarang, kita bergantung pada guru musik, pendeta, dan orang-orang yang punya telinga bagus. Ia menatap keluar jendela. Seandainya Jerman tahu, mungkin mereka akan memanggil semua musisi ke markas dan menginterogasi mereka satu per satu. Syukurlah mereka lebih sibuk menghitung tank, sahut Jacob pelan. Di desa, malam menjelang dengan lebih banyak keheningan daripada biasanya. Tidak banyak orang berjalan di luar. Mereka semakin takut dengan patroli Gestapo yang sesekali muncul mendadak, menanyai, menggeledah, kadang membawa orang yang tak pernah kembali. Di rumah, Lesa lilin-lilin kecil menyala di atas meja. Di hadapannya lembar nyanyian gereja terbuka, di sampingnya partitur lagu pasar kemarin. Ia memegang pensil, menambahkan tanda kecil di atas beberapa not, bukan huruf, bukan angka, hanya garis pendek dan titik yang hanya ia mengerti sebagai naik setengah atau tahan lebih lama. Ia mempraktikkan pelan,
nyaris tanpa suara. Nada dilengkung dipanjangkan penopang jembatan. Di tengah ia berlatih, terdengar langkah di luar. Ia buru-buru menutup buku, memadamkan satu lilin. Pintu diketuk. "Siapa?" tanya Lesa, menahan gemetar. "Pendeta," jawab suara berat di luar. Ia membuka pintu pelan. Pendeta desa, pria tua dengan rambut memutih dan mata yang letih, berdiri di ambang pintu. Mantel gelapnya sedikit basah oleh salju yang mencair. "Ada yang ingin saya bicarakan," katanya pelan. Mereka duduk di dekat perapian. Pendeta memandang lembar nyanyian yang kini dibiarkan terbuka di meja. "Louis sudah menjelaskan," katanya. "Tidak semua, tentu saja, tapi cukup membuat saya mengerti bahwa besok lagu kita tidak akan sama." Lesa menatapnya hati-hati. "Apakah Bapak keberatan?" Pendeta menatap api beberapa detik. "Seumur hidup saya selaras dengan aturan, liturgi, melodi, tata cara. Namun, seumur hidup saya juga, saya berkhotbah tentang membela yang tertindas, tentang mengangkat orang yang diinjak." Ia menoleh ke Lesa. "Kalau sedikit perubahan pada nada bisa menyelamatkan nyawa, mungkin Tuhan lebih peduli pada nyawa itu daripada pada kesempurnaan melodi." Lesa menghela napas pelan. Beban di dadanya berkurang sedikit, tapi tidak hilang. "Namun," lanjut pendeta, "aku perlu tahu satu hal. Apa kau yakin kau bisa menyanyi dengan cukup natural, sehingga jemaat ikut, tapi juga menjaga pola kode itu tetap utuh?" Lisa menatap biolanya, lalu kembali menatap pendeta. "Aku tidak pernah seinci pun merasa seformal ini terhadap lagu gereja, Bapak," jawabnya. "Tapi aku akan berusaha seolah nyawa orang-orang dan mungkin nyawa kita bergantung pada tiap nada." Pendeta tersenyum tipis. "Karena memang begitu." Ia bangkit, merapikan mantelnya. "Besok, aku akan diam saat kau memimpin bait kedua. Kalau suaramu sedikit berbeda, aku tidak akan menghentikan jemaat." Sebelum pergi, ia berkata satu hal lagi, sambil memandang salib kecil di dinding rumah. "Leza, kalau ini semua berhasil, dan jembatan itu hancur, akan ada mereka yang bersyukur, dan ada yang berduka. Tapi kau harus ingat, Lisa, perang memaksa kita memilih bentuk penderitaan. Tidak ada pilihan yang sepenuhnya bersih." Malam semakin larut. Di luar, salju kecil kembali turun, menutupi jejak-jejak kaki di jalan. Di 3 tempat berbeda rumah, Lesa di desa, rumah aman Marta di kota, dan ruang peta di Inggris, orang-orang yang tidak saling kenal mengerjakan bagian mereka dari operasi yang sama. Di desa, seorang guru musik berlatih nyanyian gereja dengan tanda-tanda kecil di atas not. Di kota, seorang kurir Intel menjaga catatan yang ditulis dari lagu pasar. Di Inggris, perwira Intel mengatur jadwal penerbangan pesawat pengebom berdasarkan informasi yang sampai. Di atas kertas operasi ini mungkin diberi nama kode kering, seperti operasi Bridge Light atau sabotage 23-2. Tapi di akar cerita, jauh dari markas, operasi ini punya bentuk yang jauh lebih manusiawi. Seorang perempuan akan berdiri di depan jemaat, mengangkat suara, dan menyembunyikan instruksi pemboman di dalam kata terang. Dan tak seorang pun di antara jemaat itu akan tahu. 23 Februari tahun 1944. Pagi hari, langit tampak seperti lembar besi kusam di atas desa. Udara dingin. Tetapi bukan dingin yang menggigit, ini dingin yang datar, yang membuat dunia seakan menahan napas. Lonceng gereja tua berdentang pelan, memanggil orang-orang untuk misa pagi. Dari segala penjuru desa, keluarga-keluarga berjalan berkelompok. Mantel lusuh, syal tua, sepatu yang sudah terlalu sering diperbaiki. Di wajah mereka, kelelahan perang. Di langkah mereka, kebiasaan yang belum hilang, datang ke gereja, bahkan ketika dunia di luar semakin tidak suci. Di tangga gereja, 2 tentara Jerman berdiri. Mereka tidak masuk, mereka hanya mengawasi. Salah satu dari mereka, seorang sersan yang kemarin lewat di pasar, mengamati jemaat satu persatu, bukan karena ia peduli ibadah mereka, tapi karena perintah. Tidak ada kerumunan tanpa pengawasan. Di dalam, cahaya dari jendela kaca patri jatuh redup ke bangku-bangku kayu. Pendeta berdiri di dekat altar, mengenakan jubah sederhana. Di sampingnya, Lesa berdiri dengan buku nyanyian di tangan, biola menggantung di bahu. Jika kamu berada di dalam gereja itu, kamu akan melihat seorang guru musik yang tampak sedikit lebih pucat dari biasanya, tapi tidak ada yang mencolok. Jemarinya menggenggam buku agak terlalu erat. Di kepala dan dadanya, badai kecil bergulung. Di bawah napas, ia mengulang lagi pola yang sudah ia hafal. Terang,
Heser nada, utara. Lengkung, taan nada, hembatan. Hari ketiga, pengulangan frasa. Tanggal. Pendeta memulai misa dengan doa. Suaranya tenang, bahkan ketika kote katanya sesekali terguncang oleh getaran halus. Ia membaca bagian dari Mazmur, berbicara tentang berjalan dalam lembah kelam dan mencari terang di kejauhan. Secara teknis, itu khotbah. Secara emosional, itu juga penjelasan halus tentang apa yang sedang mereka lakukan hari ini. Ketika tiba saatnya nyanyian, pendeta memberi isyarat kecil pada Lisa. Jemaat berdiri, buku nyanyian dibuka. Di baris-baris belakang, ada 3 tentara Jerman yang memutuskan untuk masuk. Mereka tampak canggung, seperti orang yang datang ke pertunjukan tanpa mengerti bahasanya, tapi penasaran. Sersan itu berbisik pada rekannya, setidaknya hangat di dalam sini. Di depan, Lesa menarik napas dalam. Jantungnya berdetak begitu keras, sampai ia takut mikrofon imajiner di kepala akan menangkapnya. Tapi suaranya, ketika keluar, terdengar stabil. Nomor 42, katanya. Kantike por lalumi, renada pembuka, dimainkan dengan biola, lembut, melodi yang sudah berpuluh tahun, mengalun di dinding batu gereja ini. Jemaat mulai ikut, suara mereka bergabung jadi satu. Terangmu menembus malam. Bait pertama dinyanyikan persis seperti biasa. Tak ada perubahan. Metode London jelas. Perubahan hanya pada bait kedua dan frasa kunci. Bait pertama menjadi jembatan antara tradisi dan kode. Jemaat bernyanyi dengan pasrah. Mereka tidak tahu bahwa bait kedua akan membawa makna lain selain yang tercetak di buku mereka. Di baris ketiga, suara seorang ibu bergetar. Bukan karena kode, tapi karena mengingat anaknya yang hilang di front timur. Di sudut kanan, seorang pemuda yang diam-diam anggota Resistance bernyanyi sambil menggenggam rosario di dalam saku. Mereka semua membawa beban masing-masing. Kau bisa merasakan, di ruangan itu, bahwa lagu ini sudah lama jadi tempat orang menitipkan harapan. Hari ini, lagu ini juga menjadi tempat seseorang menitipkan koordinat. Saat bait kedua hendak dimulai, pendeta menatap Lisa. Ada momen sunyi sekejap terlalu singkat untuk disebut jeda, tapi cukup panjang untuk membuatmu sadar bahwa sesuatu akan berubah. Lisa mengangkat bow biola. Jemarinya sudah di posisi yang tepat. Ia mulai. Terangmu datang dari utara. Di kata terang, nada dikerek sedikit lebih tinggi dari biasanya. Perbedaan itu hampir tak terdengar bagi telinga yang tidak mencari. Tapi bagi orang yang punya lembar kode, itu adalah penanda. Utara, arah pergerakan konvoi, dan posisi jembatan. Beberapa jemaat secara naluriah mengikuti nada. Lisa, yang lain sedikit ragu. Tetapi karena pemimpin nyanyian membawa nada dengan yakin, mereka menyesuaikan. Pendeta diam. Ia tidak membetulkan. Ia membiarkan nada itu melengkung sedikit berbeda dari biasanya. Lengkungmu menaungi kami. Kali ini, pada kata lengkung, Lisa menahan nada lebih lama. Sekali lagi, bukan dramatis. Hanya sedikit, tapi cukup untuk kode. Lengkung sebagai metafora untuk jembatan, dan pemanjangan sebagai tanda struktur target. Di baris belakang, salah satu tentara Jerman mengernyit. Melodi yang aneh, gumamnya. Rekannya mengangkat bahu. Aku tidak tahu. Aku bukan penganut gereja mereka. Mungkin memang begitu dari dulu. Sersan mengamati Lisa beberapa detik. Ada sesuatu dalam cara perempuan itu bernyanyi terlalu presisi, terlalu niat. Tapi ia mengabaikannya. Bagi dia, kalaupun ada yang aneh di sini, itu bukan urusannya. Bagian paling krusial datang di frasa terakhir bait kedua. Hari ketiga, kami bebas. Di sini, Lisa harus menyampaikan tanggal tanpa membuat jemaat berhenti. Ia menggeser sedikit ritme, membuat pengulangan halus di akhir frase, seolah mengajak jemaat menahan nada bersama-sama. Kami bebas. Bebas. Kata bebas diulang. Jemaat ikut, beberapa gemetar karena merasa seperti doa yang lebih kuat daripada biasanya. Mereka tidak tahu bahwa bagi seseorang di ujung lain jaringan, pengulangan itu berarti hari ketiga 23 Februari. Hari ini, di bangku tengah, salah satu perempuan tua mulai menangis. Bukan karena kode, tapi karena kata kota itu memukul pundak jiwanya. Hari ketiga kami bebas. Di tengah pendudukan, di tengah razia, kalimat itu seperti janji yang terlalu indah untuk dipercaya. Lisa hampir terbawa emosi ketika mendengar tangis itu. Ia merasakan tekanan di tenggorokan,
tapi ia tidak boleh goyah. Kode harus utuh. Ia menyelesaikan bait itu dengan vibrato halus di akhir, membuatnya terdengar sebagai puncak dari seluruh lagu. Jika kau berdiri di sana, kau hanya akan berkata, "Ah, hari ini Lisa bernyanyi lebih menggetarkan." Kau tidak akan berkata, "Ada pesan bom di dalam suaranya." Itulah yang mereka andalkan. Setelah nyanyian selesai, ada keheningan singkat. Bahkan pendeta butuh detik ekstra untuk kembali ke teks liturgi. Jemaat duduk kembali dengan napas agak tersendat, seolah mereka baru saja menaiki tangga panjang. Di baris belakang, para tentara mulai bosan. "Berapa lama lagi?" Salah satu dari mereka berbisik. Sersan menguap. "Tidak lama, setelah ini kita kembali ke pos." Dia memutar bahu yang pegal, lalu melirik ke arah jendela kaca patri. Cahaya suram yang masuk membuat warna merah dan biru di kaca tampak pudar. Dia mengira, sekilas, bahwa perang ini juga memudarkan segalanya, bahkan warna. Ia tidak pernah menebak bahwa pada hari yang sama, beberapa ratus kilometer dari sini, warna lain akan menguasai langit. Kilat putih oranye dari ledakan, diikuti asap hitam yang merambat seperti tinta. Sementara misa berlanjut, di suatu tempat di pinggiran desa, seorang pemuda lain sudah bergerak. Dia bukan jemaat. Ia duduk di rumah pendeta, di ruang kecil di belakang, dengan radio kecil di meja dan kertas bersih di depan. Namanya Claude, operator radio muda yang dilatih Air Systems. Pagi ini, tugasnya adalah mendengarkan nyanyian dari gereja lewat mikrofon kecil yang dipasang diam-diam di loteng. Disambungkan lewat kabel ke radio rekaman padat, sederhana bukan, rekaman penuh, tapi cukup untuk mencatat pola nada. Kau bisa membayangkan ruangan itu. Tembok batu, jendela kecil, alat sederhana, dan seorang anak muda yang berkeringat dingin ketika ia mengulang melodi yang ia dengar. Bait kedua, gumamnya, pensil di tangan. Terang, naik, lengkung, tahan, bebas. Diulang, ia menggambar garis-garis kecil di atas para nada kosong, menyalin pola tanpa perlu lirik. Ia tidak perlu tahu detail arti. Tugasnya hanya merekam variasi. Setelah misa selesai dan lonceng berdentang, Claude menyelesaikan catatannya. Ia menyimpulkan satu hal yang penting. Pola sama dengan lagu pasar. Konfirmasi, jembatan utara 23, Evi. Penopang tengah, ia menggulung kertas itu, memasukkannya ke dalam tabung logam kecil. Tabung itu akan diserahkan pada kurir malam ini. Tapi radio Marta di kota tidak perlu menunggu kurir. Claude juga sudah dilatih mengetuk pola ini dalam kode Morse. Beberapa jam kemudian, ketika matahari sudah melewati titik tertinggi, Marta duduk lagi di depan radio di kota kecil itu. Claude mengirim titik, garis, titik, garis. Rangkaian yang tampak membosankan bagi yang tak mengerti, tetapi di atas kertas membentuk kalimat yang membuat napas Marta tertahan. Ia mencocokkannya dengan data dari Jakob 2 hari sebelumnya. "Sama, tidak ada selisih," katanya pelan. Tidak ada kontradiksi. Jakob berdiri di belakangnya. Ia mendengar setiap angka yang dibaca. Jembatan yang sama, arah jam, sama tanggal yang sama, penopang yang sama. "Sekarang," kata Marta setelah selesai mencatat, "kita tidak lagi hanya punya lagu pasar. Kita punya kidung gereja sebagai saksi kedua." Ia mulai mengetuk balasan ke Inggris. Sumber 1 lagu pasar dikonfirmasi sumber 2 lagu gereja. Target valid. Rekomendasi, lanjutkan operasi pada 23 Februari malam. Setiap kali ia menekan kunci Morse, Marta sadar bahwa ini lebih dari sekadar angka. Ini adalah konsekuensi. Ledakan yang akan mengubah jalur tank, mungkin menyelamatkan desa lain, tapi juga mungkin menewaskan pekerja paksa di dekat jembatan. Namun Intel tidak pernah bekerja dengan kepastian moral. Mereka bekerja dengan persentase, risiko versus manfaat. Malam itu, di ruang peta di Inggris, perwira Intel yang sama kembali melihat peta besar itu. Kini, di samping tanda jembatan, ada catatan baru, revalidated via second source. Method, folk song variations, reliability, 85%. Status, approved for strike. Dia mengangkat telepon internal, menghubungi markas Angkatan Udara. Sasaran tambahan untuk operasi malam ini, katanya, ke operator di ujung sambungan. Jembatan utara di sektor Arden. Koordinat sekian-sekian. Konvoi tank dijadwalkan lewat dalam 24 jam. Kita tidak bisa menunggu lama. Di landasan pesawat, kru teknis menempelkan foto udara jembatan itu ke papan briefing. Di bawahnya, catatan kecil. Target, bridge support, impact.
Card Supply Route. Tidak ada yang menulis. Sumber, lagu rakyat, dan nyanyian gereja. Itu terlalu aneh untuk dicantumkan. Di desa, malam turun, tanpa kembang api, tanpa tanda. Orang-orang menutup jendela, memadamkan lampu lebih awal untuk menghemat minyak. Di rumah, Lesa, biola sudah disimpan. Buku nyanyian ditutup. Ia duduk sendirian di kursi dekat perapian, memandangi api yang kecil. Lagu gereja masih menggema di kepalanya. Hari ketiga, kami bebas. Ia tidak tahu bahwa di Inggris, orang-orang berseragam sedang bergerak berdasarkan kata-kata yang ia nyanyikan. Ia tidak melihat pilot yang memeriksa peta, navigator yang menghafal jalur, mekanik yang mengecek bom. Yang ia tahu hanyalah ini. Kalau sesuatu meledak di jembatan itu nanti, mungkin beberapa tank tidak akan pernah mencapai garis depan. Mungkin serangan terhadap kota lain akan tertunda. Mungkin beberapa anak yang sekarang tertidur di desa lain akan bangun sebagai anak yatim. Atau tidak, ia menutup mata. Dan untuk pertama kalinya, sejak operasi ini dimulai, ia menangis. Bukan karena takut ditembak, bukan karena takut tertangkap, tapi karena menyadari bahwa suaranya yang biasanya dipakai untuk mengajarkan, harmoni hari ini dipakai untuk mengatur kekacauan yang terukur. Di luar, angin melintasi desa, menyusuri jalan berbatu, menyentuh dinding gereja tua, dan berjalan menuju hutan. Di kejauhan, jauh di luar jangkauan pendengaran, Lesa, suara lain sudah mulai bangkit dari landasan mesin pesawat yang meraung, bersiap menembus malam. Dan semua titik di antara desa kecil, kota aman, dan markas Inggris kini terhubung oleh satu hal yang nyaris tak terlihat di peta perang. Lagu